Tuhan tidak mau menyengsarakan, tapi mau membuat kebaikan. Kalau orang memutuskan untuk menikah, maka dia harus bisa menyatukan dua pikiran dan dua hati itu supaya menampakkan satu daging itu dalam kehidupan yang nyata. Dan itu adalah dalam tanda kutip salib. Karena harus menyatukan dua pikiran dan dua hati itu untuk supaya orang memasuki kebahagiaan. Pintu kebahagiaan hanya bisa dimasuki kalau orang itu bisa menyatukan dua hati dan dua pikiran itu dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kebahagiaan akan terjadi kalau orang saling memahami satu sama lain, bukan saling menang-menangan. Sehingga menikah itu bukan pertama-tama untuk melegalkan hubungan seks, tetapi menikah adalah demi kebahagiaan pasangan itu. Maka bagi diri kita melihat ada suatu nilai luhur yang harus kita jaga dan kita benahi dalam kehidupan. Nah, kalau kita menikah sudah carut-marut, maka harus ada usaha untuk memperbaiki. Karena kita berani melangkah, maka kita harus berani bertanggung jawab dan berani untuk melanjutkan menuju kepada tujuan yang saling membahagiakan satu sama lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Ibu bapak, saudari saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Doa untuk Ekaristi pada pagi hari ini, mohon kedamaian jiwa untuk Ibu Clara Maria Nani Suryani. Ibu, bapak, saudari saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, kita bisa melihat di sana mengenai perkawinan menurut Tuhan Yesus. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil ini, dia mengulang dari kitab Kejadian bab 2. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya, mereka tidak lagi dua tetapi satu. Sebetulnya ini bukan hal yang baru menurut orang-orang Israel, karena Tuhan Yesus mengulang kitab Taurat terutama dari Kejadian bab 2. Dan juga nanti kita kalau melihat bacaan Injil tidak hanya melulu dalam Injil Matius saja, tapi juga Injil Markus bab 10. Di sana juga Tuhan Yesus dikatakan mengucapkan hal yang sama, yakni mengulang kitab Kejadian. Nah, kalau dikatakan mereka tidak lagi dua tetapi satu, maka kesatuan itu untuk memperlihatkan bahwa Tuhanlah yang menciptakan perkawinan. Perkawinan diciptakan di Firdaus, di Eden, di surga. Dan Tuhan hanya menciptakan perkawinan, menyatukan manusia itu, dan tidak menciptakan perceraian, pemisahan. Karena pemisahan hanya terjadi kalau ada kematian. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian, ikatan perkawinan adalah ikatan yang sekali terjadi untuk seumur hidup mereka. Saya tidak mengatakan untuk selama-lamanya, karena kalau untuk selama-lamanya kan berarti nanti setelah pengadilan juga bersama-sama ada perkawinan yang misalnya dilakukan di dunia, tapi juga diteruskan di surga. Itu kalau selama-lamanya. Tapi kalau seumur hidup, berarti tanda bahwa itulah perkawinan yang ada di sini. Setelah kehidupan, setelah kematian yang urusannya Tuhan. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa melihat di sana kesatuan pria dan perempuan yang menikah itu dikatakan laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Berarti yang lebih didahulukan pasangannya, bukan keluarga besarnya. Karena kadangkala orang kan lebih mementingkan keluarga besarnya dibanding dengan pasangannya. Kadangkala orang lebih ribut kalau ayah dan ibunya sakit dibanding dengan pasangannya kalau sakit. Dan bacaan ini itu menegaskan kalau orang menikah lebih dipentingkan adalah pasangannya terlebih dahulu. Memang harus menghormati
dan juga ngemong terhadap orang tuanya, tetapi yang lebih didahulukan adalah pasangannya. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, orang yang bercerai itu karena ketegaran hatinya. Musa yang mengizinkan untuk itu. Karena kenapa? Karena Musa melihat hanya ketegaran hatinya itulah sehingga Musa memerintahkan itu. Kalau ketegaran hati dalam bahasa Indonesia, sebetulnya dalam bahasa Jerman itu untuk melihatkan bahwa karena ndableknya orang. Itu bahasa Jerman seperti itu. Ya maksudnya Jerman kan jejeri Sleman gitu ya, bahasa Jogja. Nah, kita bisa melihat bahwa hanya orang yang ndablek itu saja yang menceraikan itu. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Aneh, kenapa? Karena perceraian itu dilakukan padahal mereka menikah ya mau menikah karena pilihannya mereka sendiri. Pilihan mereka sendiri dan pilihannya itu sebetulnya adalah pilihan yang tidak pernah dipaksakan. Ibu bapak, saudara terkasih, itu catatan yang ketiga. Jadi orang yang bercerai bukan karena memang diizinkan oleh Tuhan, bukan, tapi karena ketegaran hati atau karena pendablekan itu. Lalu, orang yang menceraikan pasangannya, lalu menikah dengan orang lain, dia melakukan zina. Dan zina itu istilahnya masuk dalam 10 perintah Allah, larangan 10 perintah Allah itu. Jadi kita bisa melihat bahwa ini termasuk dosa yang harus, istilahnya itu, kalau dalam bahasa Katolik itu diakukan. Dan juga pasti di sana orang harus menyesalinya. Termasuk dosa yang besar juga. Dan murid-murid itu justru mau mengatakan bahwa kalau demikian, karena demikian sulitnya, maka lebih baik tidak menikah. Itu pun juga pendapat yang keliru bagi Tuhan. Karena harus ada alasan kenapa orang tidak menikah. Karena memang tidak dapat kawin sejak lahir, atau dijadikan oleh orang lain, dikebiri maksudnya, atau yang ketiga, karena pilihan, karena kerajaan Allah. Jadi kita bisa melihat orang tidak menikah pun adalah salah satu panggilan dari Allah. Jadi, orang single pun adalah panggilan dari Allah. Kita harus menghormati bahwa itu adalah panggilan karena ada nilai yang mau untuk dia kejar, yakni kerajaan Allah. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam pengajaran yang singkat ini sebetulnya Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kita semua dipanggil sebetulnya demi kebaikan. Tuhan tidak mau menyengsarakan, tapi mau membuat kebaikan. Kalau orang memutuskan untuk menikah, maka dia harus bisa menyatukan dua pikiran dan dua hati itu supaya menampakkan satu daging itu dalam kehidupan yang nyata. Dan itu adalah dalam tanda kutip salib. Karena harus menyatukan dua pikiran dan dua hati itu untuk supaya orang memasuki kebahagiaan. Pintu kebahagiaan hanya bisa dimasuki kalau orang itu bisa menyatukan dua hati dan dua pikiran itu dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kebahagiaan akan terjadi kalau orang saling memahami satu sama lain, bukan saling menang-menangan. Sehingga menikah itu bukan pertama-tama untuk melegalkan hubungan seks, tetapi menikah adalah demi kebahagiaan pasangan itu. Maka bagi diri kita melihat ada suatu nilai luhur yang harus kita jaga dan kita benahi dalam kehidupan. Nah, kalau kita menikah sudah carut-marut, maka harus ada usaha untuk memperbaiki. Karena kita berani melangkah, maka kita harus berani bertanggung jawab dan berani untuk melanjutkan menuju kepada tujuan yang saling membahagiakan satu sama lain. Selamat merenungkan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Bersyukurlah kepada Allah semesta alam. Dialah yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Dialah yang membebaskan kita dari para lawan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua di dalam hidup, keluarga, komunitas, pekerjaan, dan rencana baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, marilah kita pulang, kita wartakan Injil Tuhan.